Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita serial Viking yang terakhir saya bahas di season ke-1. Di akhir season ke-1 kita diberitahu bahwasannya Rollo yang notabene merupakan orang terdekatnya Ragnar memutuskan bergabung dengan Yalbog untuk membelot dan memerangi adiknya sendiri. Di lain pihak Ragnar masih belum yakin dan berharap bahwa abangnya itu masih berada di pihaknya. Akan tetapi semua itu sirna setelah Ragnar melihat abangnya sendiri berdiri di barisan pasukan musuh. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu kenapa peperangan bisa terjadi. Jadi begini, awal mula permasalahan yang dimiliki oleh kedua pihak bermula ketika pihak Yalbog mengakui sisi sebidang tanah yang dimiliki oleh King Herrick. Tentu dalam hal ini Ragnar berpihak kepada King Herrick karena jauh sebelum itu Ragnar telah berjanji akan membantunya. Ya, hal itu ia lakukan karena Ragnar membutuhkan armada perang King Herrick untuk memperkuat pasukannya menjarah tanah-tanah baru. Namun yang menjadi masalah adalah Ragnar harus melawan abangnya sendiri yang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Yalbog. Lantaran Rollo memiliki ambisi besar untuk menjadi orang yang diperhitungkan karena selama ini dirinya tak pernah lepas dari bayang-bayang Ragnar. Kini kedua belah pihak telah berhadap-hadapan dan tak akan lama lagi peperangan akan segera dimulai. Ragnar yang masih menaruh hati dan harapan kepada abangnya mencoba membujuk Rollo dengan mengirim seorang utusan ke pasukan musuh. Namun nampaknya keputusan Rollo sudah bulat dan ia sudah siap untuk berperang dengan pasukan adiknya tersebut. Dikomandoi oleh Ragnar, pasukan nampak sangat kompak mendengar aba-aba dari Ragnar. Tak mau kalah, di pihak lawan yang dipimpin oleh Yalbog bersiap dengan membentuk perisai yang sangat kuat. Tak lama kemudian Ragnar dan pasukan memulai maju dan dibalas oleh pasukan musuh. Dengan jumlah yang sebanding, kedua pasukan nampak kokoh mempertahankan kekuatan di lini masing-masing. Pertarungan berjalan seru karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan yang sama kuat. Memperlihatkan Rollo yang tanpa ampun menghabisi mantan rekan-rekannya terdahulu. Hingga pada akhirnya tiba di mana Rollo dan Ragnar mulai berhadap-hadapan. Di sini, Ragnar hanya berdiri dan menatap Rollo yang sedang mengarahkan tongkat kepadanya. Tak lama setelah itu, Rollo melempar tongkat tersebut sembari berkata bahwa ia tidak bisa melawan adiknya sendiri. Saat kemudian Rollo berlutut seolah menunjukkan bahwa dirinya tak sanggup lagi untuk melanjutkan peperangan. Singkat cerita, kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan peperangan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan inti permasalahan. King Herrick memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa pertempuran telah selesai tanpa adanya pemenang. Kemudian ia memberikan penawaran terkait tanah yang diinginkan oleh Yalbog dengan membagi sepertiga dari hasil keuntungan tanah tersebut.
Kembali, Yalbog bersikeras bahwa ia hanya ingin kepemilikan tanah tersebut untuk seorang diri. Dan ia mengancam akan terus berperang jika King Herrick tak memenuhi keinginannya tersebut. Mendengar hal itu, Ragnar tak tahan lagi dengan pertikaian kedua belah pihak dan di sini ia marah karena keduanya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang dimana sebetulnya ia hanya ingin semuanya bersatu untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menjarah tanah barat. Why do we continue looking? We would not need to fight. Why are we not looking outwards? Why do we fight each other? Nampaknya perkataan Ragnar membuat Yalbog serta King Herrick luluh dan mereka setuju untuk ikut ke dalam penjarahan yang sangat diinginkan oleh Ragnar. Bukan hanya itu, Yalbog setuju dengan penawaran yang diberikan oleh King Herrick. What do you say, Yalbog? So I accept your offer. Setelah semua urusan selesai, Ragnar beserta pasukan kembali ke Kattegat. Ya, Rollo dibawa pulang oleh Ragnar walaupun keadaannya kini lebih seperti seorang tawanan. Beberapa penduduk menyambut mereka dengan gembira, walaupun sebagian besar dari pasukan pulang dengan keadaan luka-luka. Terlebih Floki yang keadaannya memprihatinkan karena pada saat berperang ia dihajar habis-habisan oleh Rollo. Sementara itu, Ragnar dan Lagertha bertengkar karena Lagertha tak setuju jika sang suami telah ikut campur dalam peperangan hingga menyebabkan rekan-rekan terdekatnya mati. Pertengkaran mereka semakin memuncak ketika Lagertha menanyakan siapakah wanita yang bernama Putri Aslaug. Ya, nampaknya Bjorn telah melaporkan kelakuan ayahnya selama berada di Gotland. Who is Aslaug? What did you tell her, boy? She's a Jotunland princess. We should not wash our dirty clothes. Karena malu, pasangan suami istri ini melanjutkan pertengkarannya di ruangan yang berbeda. Di sana, Lagertha terlihat sangat emosi karena Ragnar mengakui bahwasanya ia telah bercinta dengan Putri Aslaug. Did you have sex with her? Yes. Tetapi Ragnar berikrar bahwasanya ia tidak mencintai wanita tersebut. Dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Never see her again. I don't love her. Di tempat yang berbeda, Rollo yang sudah menjadi tawanan dihampiri oleh Siggy. Sikap Rollo kepada Siggy kurang baik karena ia merasa bahwa dirinya sudah tak berguna lagi. Betul sekali, nasib Rollo akan ditentukan oleh sang pemberi hukuman atas imbas dari pengkhianatannya kepada Ragnar. Dan juga karena telah berpihak kepada pihak musuh. Kemudian ia dibawa ke tempat yang bernama Batu Hukuman. Label sebagai pengkhianat telah melekat dalam diri seorang Rollo. Sampai-sampai semua orang nampak jijik dan menginginkan Rollo dihukum mati atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi takdir berkata lain. Sang pemberi hukuman memutuskan untuk membebaskan Rollo walaupun Rollo layak untuk dieksekusi mati. Keputusan sang pemberi hukuman diambil atas nasihat dari para dewa. Mengetahui hal itu, Ragnar ditekan untuk menghukum Rollo dengan tangannya sendiri. We must obey the law. We should kill him anyway. You are the earth. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Ragnar menghormati keputusan sang pemberi hukuman. Di keesokan harinya, Ragnar dan Rollo bertemu di pelabuhan. Sejak pertama kali Rollo membelot, ini adalah pertemuan mereka sebagai seorang saudara. Di situ, Rollo mengungkapkan bahwa ia melakukan pengkhianatan hanyalah untuk lepas dari bayang-bayang Ragnar. Tanpa digubris oleh sang adik, Rollo kembali ke rumah, kemudian ia segera mengemasi barang-barang dan berkata kepada Siggy bahwasanya ia akan pergi meninggalkan Kattegat. Yap, Rollo sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi dan ia terlanjur dibenci oleh orang-orang atas pengkhianatannya. Siggy mencoba membujuk Rollo untuk tetap tinggal. Ia menyalahkan sikap Rollo yang telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya kepada semua orang.
Di tempat yang berbeda, Ragnar berdiam diri di pinggir pantai sembari berbicara kepada mendiang sang anak yang telah mati meninggalkan dirinya. Ragnar mengungkapkan rasa penyesalannya karena ia tidak menyaksikan secara langsung bagaimana sang anak mendapatkan kematiannya. Tetapi dalam hatinya ia yakin dan percaya bahwa kini arwah Gyda telah tenang berada di samping para dewa. Beberapa waktu setelah itu, Ragnar diberitahu oleh Bjorn bahwasannya ia kedatangan seorang pendatang. What? Dan ternyata si pendatang tersebut tak lain dan tidak bukan adalah Putri Aslaug yang meminta pertanggungjawaban Ragnar atas anak yang ada di dalam kandungannya. Pada awalnya, Lagertha tak terima dengan kehadiran Putri Aslaug karena ia menyangka bahwa Ragnar yang telah meminta Putri Aslaug datang ke Kattegat. Namun karena sebagai sesama seorang wanita, Lagertha akhirnya menerima kehadiran sang putri dan kini mereka bertiga duduk bersama di aula besar. Ragnar bingung harus berbuat apa karena ia yakin bahwa putri sedang mengandung anaknya. Yang di sisi lain, ia harus menjaga perasaan Lagertha yang notabene adalah istrinya sendiri. Tetapi kini ia malah menikmati waktunya dan hanya tertawa melihat kedua wanita yang ada di sampingnya terlihat akur. Nah, dari sini Lagertha tahu bahwasannya sang putri adalah seorang keturunan dari orang-orang penting dan ia merasa bahwa dirinya tak sebanding dengan Putri Aslaug. Kemudian ia mulai berpikir untuk pergi meninggalkan Kattegat. Di sore harinya, Ragnar dan Bjorn mengunjungi sahabat terdekatnya yaitu Floki yang masih terbaring di atas ranjangnya. Floki sangat bersyukur karena dewa masih menyelamatkan dirinya dari kematian. Ia sangat tidak suka dengan keputusan Ragnar yang telah membiarkan Rollo lepas dari hukuman mati. Lalu Ragnar menyemangati Floki untuk segera bangkit agar bisa segera memulai petualangan yang telah direncanakan. Setelah kunjungan singkat ke kediaman Floki, di malam harinya Ragnar, Lagertha dan rakyatnya berkumpul kembali di aula besar. Tak lama kemudian, Putri Aslaug datang dengan membawa beberapa persembahan untuk diberikan kepada sang tuan rumah. I hope you will accept what I have to. Di sini Lagertha dan Putri Aslaug terlihat lebih akrab karena keduanya beberapa kali berbincang membahas kepribadian masing-masing. Melihat keakraban di antara keduanya, Ragnar merasa bahwa mereka berdua cocok untuk hidup bersama mendampingi dirinya. Setelah mendengar hal itu, Lagertha terdiam seolah memikirkan bahwa ia tidak bisa untuk membagi cintanya dengan Putri Aslaug. I see no reason why you two should not get the view here. In fact, it is not unusual. That's a noun. Hal itu membuat Lagertha bingung sampai saat ia di atas ranjang pun Lagertha masih memikirkan hal tersebut. Di kesempatan itu Ragnar meminta kepada Lagertha untuk menerima fakta bahwasanya bagaimanapun Putri Aslaug sedang mengandung anaknya. Tentu pada akhirnya Lagertha memutuskan untuk meninggalkan Ragnar dan di pagi harinya ia segera mengemasi barang-barang miliknya. Dalam hal ini Bjorn bimbang untuk memilih tinggal dengan siapa. Di satu sisi, Bjorn diingatkan oleh teman ayahnya bahwasannya ia memiliki tanggung jawab besar mengingat sang ayah adalah seorang kepala suku. Apabila ia ikut pergi dengan sang ibu, maka nama besar sang ayah akan luput darinya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal dengan sang ayah. You have to choose. I choose my father. Setelah berpamitan dengan orang-orang terdekat, Lagertha meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang miliknya. Setelah Lagertha pergi, Ragnar yang tak tahu dengan kepergian sang istri, ia diberitahu oleh sang anak bahwa Lagertha telah meninggalkan rumah. Mendengar hal itu, Ragnar segera memacu kuda tunggangnya untuk segera menyusul kepergian sang istri. Kemudian Ragnar berhasil menemukan Lagertha dan menghentikan kereta kuda yang membawa istrinya tersebut.
Di sana Lagertha mengutuk perbuatan Ragnar karena ia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Tak lama kemudian Bjorn muncul dan berkata bahwa ia berubah pikiran untuk ikut pergi dengan sang ibu. Mendengar keputusan sang anak, Ragnar tak bisa berbuat apa-apa dan meminta kepada Bjorn untuk menjaga sang ibu. Look after your mother. Lalu setelah itu Lagertha dan Bjorn segera pergi meninggalkan Ragnar sendirian. Cukup untuk episode ini dan tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.